warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RSU, saya Dr. Anin. Kita ketemu lagi di episode kali ini. Kita punya bahasan menarik nih tentang kesehatan gigi dan mulut. Mungkin kalian udah pada familiar nih, kita membahas tentang behel atau kawat gigi. Nah, meskipun udah familiar, nih pemahaman kita tentang kawat gigi ini udah bener apa belum sih? Nah, ini kita tanya langsung ya sama dokter, sama ahlinya. Sudah hadir bersama kita Dokter Gigi Alfianti Saida, spesialis ortodontis. Selamat datang dokter. Terima kasih Dokter Ani. Sehat dokter? Alhamdulillah. Dokter Anin juga sehat ya. Nah gitu dok, saya sebenarnya agak baru enakan nih. Jadi mohon maaf kalau misalnya suaranya mungkin agak-agak bindeng atau sumbang ya dok. Semoga baik ya dok. Iya dok, insya Allah, amin. Nah dok, aku mau tanya dulu sebelumnya dok. Ini spesialis dokter gigi kan ada spesialisnya ya dok. Betul. Ya. Dokter kan spesialis ortodonti. Boleh nggak dok jelasin sedikit ke sobat RSU sebenarnya spesialis ortodonti ini fokusnya di bagian apa dok? Atau memegang masalah apa dok? Baik. Jadi spesialis ortodonti itu adalah bagian dari ilmu kedokteran gigi ya. Kami merawat pasien-pasien dengan kelainan maloklusi kita sebutnya dok. Jadi maloklusi itu adalah kelainan susunan gigi yang tidak pada tempatnya, kemudian dirapikan sesuai dengan yang seharusnya. Jadi untuk mendapatkan gigitan atau oklusi yang ideal, sehingga fungsi-fungsi seperti fungsi bicara, fungsi mengunyah itu akan kembali baik. Gitu. Dan juga memperbaiki senyum agar senyumnya itu lebih proporsional seperti itu. Itu ya dok. Jadi selain fungsi, estetikanya juga dapat ya dok. Tapi tetap yang utama adalah fungsinya ya dok. Iya, gitu. Nah, nih kayaknya bahasan kali ini menurut saya tuh penting ya dok, karena di luar sana nih mohon maaf ya dok, nggak hanya ke dokter gigi aja nih dok datangnya, tapi kadang ke tempat yang lain yang mungkin ngejar harganya lebih murah, tapi justru nanti rentetannya ke belakang tuh makin banyak ya dok, karena kan mulut ini kan bagian keseharian yang kita pakai untuk asupan nutrisi. Betul kemudian di sini juga banyak syaraf-syaraf gitu ya dok, jadi nggak boleh sembarangan ya dok sebenarnya. Iya betul saya. Jadi untuk mengetahui sebetulnya apa sih apa penyebab maloklusi itu dok. Jadi pertama-tama adalah maloklusi itu disebabkan oleh beberapa faktor. Ada faktor genetika atau faktor keturunan. Jadi kita pasien anak-anak itu bisa kita lihat ketika diantar oleh orang tua, kita bisa lihat lengkungnya, bentuk rahangnya itu bisa menurun pada anak. Jadi ada yang rahangnya lebih maju, rahang atasnya lebih maju, atau rahang bawahnya lebih maju. Itu adalah salah satu dari kelainan yang bisa dirawat dengan perawatan ortodonti. Kemudian selain faktor genetika, juga ada faktor kebiasaan anak-anak dari kecil yang berlangsung lama dok. Seperti misalnya ngedot. Ngedot itu kan seharusnya umur 2-3 tahun sudah berhenti. Kadang-kadang sampai TK, kadang-kadang sampai SD tuh masih ada yang menghisap ibu jari. Ngempeng gitu ya dok. Ngempeng ya betul. Itu aktivitas menghisap ibu jari atau ngedot itu sangat bisa mempengaruhi rahangnya. Jadi rahangnya tuh bisa maju dok, rahangnya bisa maju sempit, kemudian langit-langitnya dalam. Nah itu bisa juga dirawat dengan perawatan orto dengan behel. Dengan behel ya dok. Terus kemudian ada juga karena pertumbuhan gigi. Jadi gigi susu yang lebih awal tanggal misalnya, kemudian itu harusnya dia tanggal umur 6-7 tahun, kemudian dia tanggal ketika dia TK mungkin main jatuh, terusnya tanggal dulu ya mungkin nanti itu jatuh, kemudian giginya tanggal, di area yang tanggal itu sudah terjadi penulangan, sehingga gigi permanennya, gigi tetap yang harusnya menggantikan posisinya di situ, dia tumbuh lebih ke depan atau lebih ke dalam seperti itu. Nah itu yang bisa kita koreksi juga dengan perawatan ortodonti. Atau misalnya pasien datang dengan gigi renggang-renggang, nah itu juga kita mesti kenapa nih gigi renggang-renggang? Nah ternyata
begitu kita lakukan ronsen terlihat bahwa ada kista atau ada tumor iya, bisa kayak itu gitu bisa ya dong. mempengaruhi pertumbuhan juga. Itu hal-hal seperti itu yang bisa dirawat dengan perawatan ortodonti. Nah itu perawatan ortodonti itu tidak sekedar hanya pasang behel dok, jadi tidak hanya sekedar dipasang kemudian udah gitu aja ya dok. Iya, nah itu yang mungkin masyarakat awam yang perlu mengetahui ya. Jadi kita mesti ada pemeriksaan awal gitu sebelum dipasang. Lakukan. Jadi, betul. Jadi faktor-faktor tadi yang saya sudah sebutkan itu adalah masalah-masalah yang harus kita trace dulu sebelum dilakukan perawatan selanjutnya. Jadi ada pengkajian di awal dulu ya dok. betul. Ini masalahnya di mana, kemudian tindak lanjutnya seperti apa ke belakangnya. Jadi ada dijadwalkan gitu ya dok. Ya, Jadi nggak hanya datang pasang udah gitu ya dok ya. Iya betul. Dan di RSU kita ini di Tangsel ini behelnya sudah standar spesialis yang sudah terregistrasi di Kemenkes. Nah itu yang masyarakat mungkin perlu tahu itu. Jadi pemasangan behel itu tidak boleh dan kita harus hati-hati, tidak boleh sembarangan gitu. Oh jadi ada standarnya ya dok betul, ya. Betul. Kayak helm ya nggak? SNI gitu. Oh ternyata ada standarnya loh. Jadi memang ada kriterianya segala macam ya dok. Karena dipasangkan kan tidak dalam waktu 1-2 minggu dan itu lama ya. Mungkin sampai 1 tahun sampai 2 tahun. Jangka panjang ya dok. Iya. Oke dok, ini udah panjang banget nih dok bahasan di awal. Sedangkan kita belum masuk sesi, udah seru banget kan. Nah kita boleh langsung masuk sesi ya dok. Silakan. Nanti aku mungkin akan masih banyak nih dok sebenarnya pertanyaan. Nanti kita sambil jalan di sesi ya dok. Gitu. Oke kita masuk ke sesi mitos atau fakta. Yang pertama, ini dok, mitos atau fakta dok, perawatan behel itu hanya untuk anak-anak dan tidak bisa dilakukan untuk orang dewasa atau yang di atas usia 30 tahun. Oh gitu, jadi kalau udah ulang tahun 30 nggak bisa pasang ya? Baik, di ini ya dok, potongannya KTP berarti dok. Gimana dok? Jadi perawatan behel atau perawatan dengan menggunakan kawat gigi ortodonti ini sebetulnya tidak jadi sebetulnya bisa dilakukan pada usia di atas 30 tahun. Berarti jawabannya bisa ya dok? Iya. Kenapa tuh dok? Ada alasan yang berarti dok? Kita awali dengan mulainya dulu ya mungkin ya dokter Anin. Jadi pada usia berapa sih yang ideal untuk dilakukan perawatan? Jadi mulai screeningnya dok sebetulnya bisa di usia 6-7 tahun. 6-7 tahun. Iya, jadi nggak tunggu ada masalah dulu baru konsul ya dok. Iya, jadi betul. Screening bisa dilakukan 6-7 tahun. Jadi kenapa pada usia 6-7 tahun itu sudah bisa dilakukan screening? Karena pada usia itu adalah fase gigi bercampur dok. Fase gigi bercampur antara gigi susu yang sudah tanggal dan ada gigi permanen yang sudah mulai tumbuh. Jadi ketika screening dilakukan pada fase gigi bercampur itu, ketika ditemukan masalah pada usia-usia itu, perawatannya akan lebih mudah. Perawatannya akan lebih sederhana. Alat yang digunakan juga tidak serumit ketika datang pada usia dewasa. Gitu. Untuk yang usia awal melakukan perawatan. Banyak juga pasien-pasien dengan usia dewasa datang untuk melakukan perawatan ortodonti. Ini jadi tidak terbatas ya dok, tidak terbatas hanya stop di usia 30. Biasanya pasien dewasa yang datang itu sudah memiliki masalah yang lebih kompleks ya. Seperti misalnya ada gigi yang sudah dicabut seperti itu. Nah ini pasien mungkin ada satu gigi yang dicabut dan pasien disarankan untuk menggunakan gigi tiruan. Untuk ini apakah ada alternatif lain selain menggunakan gigi palsu gitu. Nah ini bisa dilakukan perawatan ortodonti. Kita bisa geser tuh dok gigi yang sebelah-sebelahnya sehingga gigi ompong yang bekas dicabutnya itu bisa nutup kembali. Jadi mengembalikan fungsi pengunyahan lagi. Jadi bisa ya dok. Cuma mungkin lebih panjang kali ya dok, lebih lama perawatannya juga. Diawali dengan ronsen dulu. Jadi nanti ada step-step perawatannya. Kita lihat apakah ketinggian tulang alveolarnya, tulang yang mengikat giginya itu masih memungkinkan untuk dilakukan perawatan. Pemasangan kawat gigi atau tidak gitu ya dok. Kemudian ngaruh juga ya dok, rahang anak-anak kan masih bertumbuh juga ya dok. Jadi mungkin lebih mudah untuk dia geser itu masih lebih mudah ya dok. Jadi kita
Seperti misalnya pasien diantar orang tuanya, kita lihat orang tuanya kecenderungan rahang bawahnya lebih ke depan begitu. Ini bisa menurun dok, faktor itu bisa menurun. Jadi kita tidak menghambat pertumbuhan rahang bawah, tapi lebih mengarahkan. Jadi nanti arahnya, jadi nanti tidak semakin maju gitu, tidak semakin cameh ya. Cameh ya dok. Jadi mencegah untuk dia semakin maloklusi ya dok. Betul. Oh berarti kalau misalnya masih anak-anak masih fase pertumbuhan nih dok, giginya udah pakai kawat gigi, sudah rapih nih dok. Tapi dia kan masih masa pertumbuhan, berarti itu masih bisa geser lagi ya dok. Jadi untuk anak-anak di usia awal gitu, usia gigi bercampur, itu kita tidak langsung menggunakan behel yang permanen dok. Nah, jadi pakai behel itu ada macam-macam jenisnya, nanti bisa kita ngobrol lagi lebih di belakang. Pada fase usia gigi yang masih campur antara gigi susu dengan gigi permanen, itu kita namakan perawatannya perawatan preventif gitu ya. Jadi masih pakai yang bisa dilepas pasang. Oh gitu, kayak retainer gitu dok. Beda lagi? Iya beda lagi. Oh beda lagi. Wow. Beda lagi ya dok. Berarti macamnya banyak ya dok. Karena orang selama ini udah kawat gigi, ada bracket, ada kawat, ada karet. Ternyata banyak macamnya. Nanti kita bahas lebih lanjut di belakang ya dok. Ada lagi. Oke dok. Kita ke nomor 2. Mitos atau fakta dok, behel cukup untuk dipasang saja dan otomatis gigi akan rapi tanpa perlu kontrol rutin. Nah ini iya ini yang banyak marak ya dok, pasang kemudian selesai gitu. Sebenarnya nggak seperti itu. Jadi behel itu seperti tadi dokter Anin katakan ada beberapa komponen ya. Jadi komponennya itu adalah yang pertama bracket yang dipasangkan satu persatu di gigi, kemudian ada kawatnya, kawat yang horizontal yang nanti dimasukkan ke dalam slot bracket, kemudian ada karet yang mengikat kawat yang di bracket itu. Nah itu semua ada fungsinya dok, semua ada fungsinya. Kenapa juga harus kontrol rutin? Itu tidak bisa hanya sekedar dipasang aja. Bracket yang dipasang itu akan sifatnya dia pasif aja. Sifatnya pasif aja. Dia aktif ketika dilakukan aktivasi kontrol rutin setiap bulan. Oh gitu dok. Apakah giginya akan ditarik, apakah giginya akan didorong, ada yang diputar, atau apapun intervensinya itu dilakukan pada 1 bulan sekali. 4 minggu sampai 6 minggu sekali lah. Kurang lebih 1 bulan sekali pasien datang untuk kontrol, karet-karetnya itu diganti yang baru, kontrol kebersihannya, kawat-kawatnya diaktifkan dan sebagainya. Jadi nggak hanya kontrol tuh nggak hanya untuk membersihkan, nggak hanya sekedar ganti karet, tapi kita dievaluasi ulang ini ya dok, perkembangannya. Jadi nanti untuk tingkat keregangan dari si kawat yang ini menyesuaikan kontrol per bulannya itu ya dok. Betul. Jadi karet ini kita ganti, kita lakukan pembersihan begitu, diganti dengan baru, kemudian aktif lagi, kawat-kawatnya akan aktif lagi. Sesuai dengan rencana perawatan di awal kan kita sudah menentukan nih pasien ini apa yang akan kita lakukan pada pasien, apakah giginya akan ditarik, dimundurkan sekian mili, kemudian dilebarkan lengkungnya atau bagaimana. Nah itu setiap bulan ada target-target yang iya. Jadi itu ya dok, berarti minusnya kalau misalkan kita terlambat kontrol ya takutnya malah terlalu over ini ya dok, misal penarikannya harusnya sudah nggak ditarik sebegitunya gitu ya, maksudnya jadinya malah berlebihan. Iya gitu betul, ya, berlebihan atau malah tidak ada progres. Tidak ada progres, gitu, nah bisa juga ya dok. Gitu. Jadi daripada makin lama nih pasang behelnya gitu, mending kontrol per bulan gitu ya dok. Betul. Sesuai dengan jadwal. Sesuai dengan jadwal tadi bisa 4 sampai 6 minggu atau sesuai dengan perjanjian sama dokternya ya gitu. Jadi nggak boleh asal. Kadang tuh sampai kayaknya ada bertahun-tahun nggak copot-copot, ternyata bukan masalah yang selesai-selesai, tapi emang karena kontrolnya jarang gitu ya dok. Nanti akan timbul masalah lain lagi. Lagi. Nah ya ini kebetulan nyambung nih dok. Jadi salah satu penyebab kelainan sendi rahang juga nih dok. Jadi kalau terlalu lama pakai, terlalu force atau gaya yang diberikan berlebihan itu juga bisa mempengaruhi sendi rahang. Itu akan lebih sulit lagi koreksinya. Jadi kan nanti ini rubber sama mulut. Iya, seperti itu. Iya. Ada juga kita. Hah?
Iya, nonton yang sebelumnya gitu. Yang kelainan sendirahan. Iya, kelainan sendirahan. Iya. Gitu. Jadi bisa kompleks ya dok. Tadi balik lagi karena gigi ada selain gigi, gusi, syaraf, ada ke belakangnya ada sendirahan. Iya betul. Dan kalau kondisinya tidak terkontrol, itu sangat memungkinkan terjadinya karies, penumpukan karang gigi. Itu akan timbul masalah-masalah baru yang lebih rumit lagi. Nanti infeksi lagi. Betul. Udah nyeri pas pertama kali awal pasang behel, sekarang ketambahan nyeri karena giginya bolong gitu ya dok. Jadi harus sesuai sama jadwal yang sudah diberikan atau dianjurkan oleh dokter giginya gitu. Oke, kita masuk ke ketiga. Iya, silakan. Mitos atau fakta dok, perawatan behel hanya untuk estetika. Nah ini banyak banget dok kayaknya. Kalau mungkin kalau kita perawatan behel hanya untuk estetika, jawabannya tidak ya. Jawabannya mitos. Tapi kalau perawatan behel untuk estetika, iya. Jadi dengan mengkoreksi susunan gigi yang tidak teratur, yang berjejal, mungkin yang rahang atasnya lebih ke depan atau rahang bawahnya lebih ke depan, open bite dok, atau gigitannya tidak sesuai seperti itu, asimetri seperti itu akan seperti tadi saya katakan akan memperbaiki fungsi-fungsi yang esensial seperti mengunyah, bicara. Nah ini yang estetika dia otomatis akan mengikuti otomatis dia akan baik begitu, terkoreksi garis senyumnya, simetrisnya. Tapi berarti boleh ya dok, maksudnya ini aku ngelihat gigi aku came nih, gigi aku yang yang rahang atasnya agak maju, boleh banget gitu ya. Memang alasan estetika boleh juga, tapi itu kita memperbaiki tetap fungsionalnya juga kena gitu ya, dapat dok gitu. Nah kalau untuk estetika nih dok, sekarang kan kayaknya enggak deh, ada di belakang, nggak jadi dok, nanti belakang aja. Ada sesi lagi selanjutnya baru ingat. Kalau untuk yang ini dok, berarti indikasi untuk pemasangan kawat gigi ini berarti apa aja dok tadi? Kalau untuk secara bentuk maloklusinya dok? Iya, seperti tadi kita udah bahas, masalah-masalah maloklusi itu banyak dokter Anin. Jadi bahkan pasien tidak sadari pun ketika diperiksa, misalnya pasien datang untuk karena giginya berlubang, kemudian dilakukan penambalan yang tidak sesuai, itu juga bisa menimbulkan menimbulkan maloklusi gitu. Terus kemudian pasien bersihin karang gigi, ternyata pasien ini memiliki masalah maloklusi yang tidak dia sadari. Ternyata ditemukan saat pemeriksaan dok. Betul, ya seperti itu. Jadi indikasi-indikasinya itu seperti tadi kita bahas, masalah rahang, disharmoni antara rahang atas dan rahang bawah. Itu adalah masalah maloklusi yang pertama. Kemudian disharmoni antara rahang dengan gigi. Itu bisa bisa juga. Bahkan rahangnya baik nih, normal atas dan bawah, tapi disharmoni antar giginya saja. Misalnya gimana tuh dok? Gigi berjejal ya, rahangnya normal nih. Kalau kita lihat di ronsen, rahangnya normal tapi giginya berjejal. Berjejal tuh berarti dia agak miring-miring gitu, tabrakan gitu dok? Tumpuk-tumpuk dok. Nah iya, karena rahangnya mungkin lengkung rahangnya sempit, kemudian volume giginya agak banyak. Maksudnya berarti perlu diambil satu gitu mungkin ya dok? Atau dilebarkan lengkungnya, dibikin ideal. Ada juga tuh, karena tadi saya sampaikan tuh ada kebiasaan menghisap ibu jari yang lama, berlangsung lama. Dia nyaman kan, anak-anak mungkin nyaman dengan menghisap ibu jari, tapi yang terjadi adalah langit-langitnya menjadi dalam dok. Nah itu dok. Terus kemudian bentuk lengkung rahangnya menjadi sempit. Nah itu kita koreksi juga. Kadang jadi ada dok sampai video yang dia ngempeng, ternyata waktu empengnya diambil tuh open bite ya dok. Jadi betul. Mengikuti bentuk si empengnya gitu dok, sampai dia kayak gitu ya. Iya, jadi itu dilakukan koreksi lengkung. Jadi lengkungnya yang tadinya sempit segitiga begitu, dilakukan koreksi sehingga oval, sehingga ideal. Nah itu dia mengakomodasi gigi-giginya jadi bisa rapi lagi. Makanya sampai ada empeng ortodonti itu juga sampai ada yang kayak gitu ya dok. Maksudnya sebegitu diperhatikannya gitu dok, karena memang pengaruh ya dok ya gitu. Ini setengah jalan ada yang mau nanya dulu nggak? Kayak gue mau nih nanya. Belum. Nanti dikumpulin dulu ya, boleh. Oke deh. Kita jadi terjawab ya dok ya. Jadi tidak hanya untuk estetika, tapi bisa untuk mendapatkan estetika yang baik, dan proporsional. Gitu. Karena memang kan smile is the best makeup ya dok. Gitu ya dokter Anin ya.
jadi malu loh. Kan kayak gitu ya dok. Maksudnya kadang orang jadi jauh lebih pede gitu dok ketika giginya atau rahangnya itu rapi gitu kan dok. Iya. Ya, berpengaruh di apalagi seperti kita ya yang berkomunikasi dengan pasien seperti itu berpengaruh ya dok ya, seperti orang yang bekerja di public speaking betul dok, yang tampil di depan umum, iya. Gitu. Jadi memang ujung-ujungnya bisa mendapatkan estetika tapi tetap fungsinya yang utama, esensial tadi yang dicari gitu. Oke. Hah? Iya boleh lah. Tolong difasilitasi ya. Oke deh, selanjutnya ya dok. Iya silakan. Mitos atau fakta dok? Nah ini, tadi saya mau nanya ini sebenarnya, tapi baru keinget ada di sini. Jenis behel hanya yang metal saja. Katanya banyak ya dok modelnya. Sekarang ada yang udah nggak pakai karet atau yang transparan gitu ya dok. Ada banyak ya dok? Ya, jadi behel atau perawatan dengan kawat gigi ortodonti itu kita bagi dua dok. Yang removable dan yang kedua yang cekat. Yang removable ini yang lepas pasang yang saya tadi cerita untuk pasien-pasien dengan fase gigi bercampur, jadi pasien anak-anak. Dan kemudian yang kedua nih yang sekarang rapid banget ini perkembangannya, yaitu yang pemasangan permanen. Memang ada yang jenis metal ini karena memang lebih banyak ininya ya, lebih mudah didapat. Terus kemudian yang metal ini memang dia lebih tahan banting gitu dok, karena dia memang lebih kuat dibandingkan yang berbahan lain gitu. Nah yang cekat sendiri ini memang ada banyak macamnya. Selain yang metal ada juga yang clear dok. Jadi dia dipasangkan tapi berbahan seramik gitu atau safir. Jadi memang dia untuk kebutuhan yang tidak ingin terlihat nih Pak dengan pemakaian metal gitu. Kemudian ada solusinya. Kita di RSU juga ada loh dok. Ada juga tuh. Jadi bebas ya dok, kita mau pilih yang mana, mungkin nanti disesuaikan lagi sama kondisi giginya. Dengan kebutuhan. Pasti kita akan pilihkan sesuai dengan kebutuhan. Tapi bisa di koordinasikan gitu ya dok, maunya yang apa, mungkin ada yang pengen kelihatan kelihatan pakai behel atau justru ada yang nggak pengen kelihatan. Berarti nanti ini ya dok, kita bisa diskusi ya dok. Gitu, mau pilih yang metal atau yang seramik tadi. Berarti kalau seramik dia transparan ya dok? Iya transparan, dia warnanya sama dengan gigi. Sama dengan gigi. Nah kalau yang behel ini yang berarti yang masih pakai karet masih ada ya dok sebenarnya? Masih ada. Jadi ada yang sekarang ada sistem baru kita namakan self ligating. Kenapa itu ada dok, saya pernah dengar juga. Self ligating itu jadi dia di bracketnya sendiri sudah punya sistem mengikat ya, jadi tanpa karet. Tapi itu bahannya metal dok? Ada yang metal, ada yang ada seramik juga. Oh, kalau yang seramik itu tapi tetap ada karet tapi transparan tuh gimana dok? Enggak tanpa mengikatnya tetap tanpa karet. Tanpa karet juga kalau yang seramik. Tapi dia sampai ke bracketnya tadi transparan juga dok. Iya. Oh gitu. Jadi yang mungkin agak malu gitu ya, mungkin udah umur tadi balik lagi ke 30-an tapi nggak mau kelihatan kalau baru pakai behel, mungkin bisa pilih yang seramik yang bahannya sewarna dengan gigi. Yang sewarna, tapi tetap sebenarnya yang paling tahan lama tuh yang metal ya dok? Ya, yang metal ini sebenarnya kekuatannya masih lebih dibandingkan dengan bahan yang clear tadi. Clear gitu. Dok boleh nggak sih nanya spill dikit? Sebenarnya lebih kalau secara biaya tuh lebih sama nggak dok gitu untuk yang antara metal dan juga yang itu dok, itu berbeda ya. Ya berbeda memang, jadi kelihatannya di pasaran lebih banyak yang menggunakan metal karena memang lebih terjangkau. Lebih terjangkau gitu ya dok. Lebih terjangkau. Tapi balik lagi pilihan masing-masing ya dok. Kalau memang mau yang seramik dan sesuai indikasi betul. Jadi memang harus didiskusikan lagi gitu, nggak bisa yang kayak maksa aku pengennya yang seramik dok gitu. Ternyata kalau misalnya kebutuhan dari dari dikaji di awal harus pakai yang berbahan metal ya berarti harus yang metal gitu. Oke deh, ada yang mau nanya enggak? Belum, masih belum. Oke deh, kita lanjut ya dok. Oke, silakan. Mana nih? Oh nih, mitos atau fakta dok, karet behel warna-warni hanya aksesoris saja sehingga setelah pasang behel bisa kontrol di mana saja dan kapan saja. Nah tadi ya dok, mungkin sebagian dibahas. Jadi karet behel ini memang disediakan bermacam-macam warna gitu. Jadi untuk
membedakan juga ketika kontrol di bulan ini dengan kontrol bulan depan, pasien boleh memilih Beda warnanya lagi. beda lagi. Nah ini karet behel ini yang warna-warni ini bukan aksesoris ya dok. Jadi dia memang berfungsi untuk mengikat tadi yang saya katakan bahwa komponennya kan terdiri dari bracket, kawat, dan karet yang mengikat. Nah si bracket ini sifatnya pasif ketika kita masukkan kawat, kemudian diikat dengan karet, maka akan aktif, maka gigi akan bergerak seperti itu. Nah, karet ortodonti yang kita ganti setiap bulan, kenapa diganti setiap kali kunjungan 1 bulan sekali? Karena dia mempunyai daya elastisitas yang akan turun setiap 2-3 minggu dia akan turun. Lama-lama sudah tidak ada fungsinya gitu. Jadi perlu diganti yang baru sehingga akan aktif lagi. Kendor ya dok, itu betul. istilahnya kendor. Jadi ya kalau misalkan nggak diganti dia makin kendor ya nggak ada yang ditarik gitu betul. ya dok. Karet juga ada bermacam-macam. Ada yang hanya sekedar untuk mengikat sehingga aktif, ada juga yang untuk menarik, mendorong. Jadi si elastisitas karetnya pun berbeda-beda gitu ya dok. Kekuatannya berbeda-beda. Ini apa tadi? Setelah pasang behel bisa kontrol di mana saja. Ini tidak bisa ya dok. Jadi kita membuat rencana perawatan untuk setiap pasien dari mulai didiagnosis sampai dengan finishing, gitu, sampai dengan tahap retainer, sampai dengan tahap selesai kemudian dipasangkan retainer. Jadi tidak bisa kontrol di mana saja. Tapi bagaimana ketika pasien mungkin datang di usia SMA, kelas 3 SMA misalnya, terus kemudian dia diterima kuliah nih di luar kota. Iya dok, pindah gitu. Itu bisa tetap dilanjutkan oleh dokter gigi ortodonti di setempat begitu dengan kita memberikan resume medisnya kepada ya. Jadi untuk perawatan selanjutnya kita harus membawa perawatan sebelumnya, dokumen perawatan sebelumnya untuk dilanjutkan di ortodonti selanjutnya gitu ya. Jadi memang nggak bisa pindah-pindah. Kalau misalkan memang masih satu kota ya dari awal sampai akhir sama dokter yang sama gitu, karena sudah ada planning dari awal hingga akhir gitu ya dok. Data-datanya juga mungkin ronsen rahangnya gitu ya dok. Jadi memang harus di satu dokter yang sama kalau bisa. Dan kapan saja tadi balik lagi ya dok, tergantung dari perjanjiannya. Ya, tergantung jadwalnya. Kala itu sedang dilakukan perawatan apa, apakah perlu 4 minggu nih dia harus datang atau bisa sampai 6 atau 8 minggu seperti itu. Nah untuk retainer tadi dok, berarti kalau misalnya kita sudah selesai nih pemasangan kawat giginya, nah itu harus di maintain pakai retainer itu dok. Pakai retainer juga bermacam-macam dok pilihannya. Ada yang bisa dilepas pasang sendiri oleh pasien, ada juga yang kita pasangkan nih namanya fixed retainer. Oh ada juga dok. Jadi hanya bisa dilepas kalau balik ke dokter gigi lagi. Oh gitu dok, kan soalnya ada yang ya kalau setiap dia mau tidur, justru tidur pasang ya dok? Justru tidur pasang. Tidur pasang ya. Makan dilepas. Jadi retainer itu pemakaiannya, pedomannya adalah dipasangkan terus sebetulnya. Tapi 6 bulan pertama kita sarankan untuk dipakai terus kecuali makan dan sikat gigi. Oh gitu. Sampai tidur pun dipakai 6 bulan. Berikutnya boleh dipakai ketika tidur saja. Ketika tidur saja. Nah itu berapa lama dok? Kan kadang orang ada yang males gitu dok. Maksudnya kok jadi seumur hidup gitu pakai retainer atau bisa lepas tuh dok retainer? Retainer bisa lepas. Jadi pentingnya selesai perawatan orto kemudian menggunakan retainer, biasanya kita jadwalkan lagi untuk datang di 1 tahun setelah lepas. Nanti kita evaluasi. Kalau memang biasanya evaluasinya bisa menggunakan ronsen panoramik dok. Ya. Jadi kalau sudah stabil begitu boleh tidak digunakan lagi. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang takut nanti kalau misalnya pakai behel, pakai retainer seumur hidup gitu, enggak. Ternyata setelah evaluasi dari dokter giginya, misal tidak perlu pakai, ya udah tidak perlu pakai ya dok. Hanya mungkin ada beberapa kasus yang kita mesti memang pakai, tapi bukan yang tipe yang lepas pasang. Kita gunakan yang fixed retainer, jadi pasangkan di bagian belakang gigi. Berarti tidak itu kelihatan. mungkin lebih mudah kali ya dok, karena kalau makan berarti nggak usah. Iya, tapi tetap harus kontrol kalau itu dok, karena jangan sampai kemudian menggunakan fixed retainer ada kotoran, ada kotoran yang lama terus kemudian jadi karang gigi. Karena masih bisa sisa makanan nyelip mungkin ya dok, atau betul. Mungkin perawatannya
nggak bersih. Iya, gitu walaupun ya, Dok. minimal sekali, tapi tetap 6 bulan dicek gitu. Bagaimana kondisi fixed retainer itu, apakah masih fit di tempatnya atau perlu adjustment. Nah Dok, sekali lagi Dok tanya, kalau di iklan-iklan kan sekarang banyak ya Dok yang mengiklankan atau mempromosikan dia hanya pakai retainer, jadi nggak pakai kawat gigi sebelumnya, itu bisa juga ya Dok? Itu mungkin bukan retainer Dok yang dimaksud. Bentuknya mirip mungkin itu, ya, Dok, tapi sebenarnya bukan retainer. Mungkin itu yang dimaksud dengan aligner. Aligner itu sifatnya aktif, beda dengan retainer. Kalau retainer bahannya juga berbeda. Jadi kalau retainer itu memang pasif, ketika sudah selesai perawatannya menggunakan retainer yang sesuai dengan bentuk gigi yang sudah selesai perawatannya. Jadi untuk mempertahankan. Betul. Ya, Kalau aligner tuh beda. Aligner itu sifatnya aktif. Jadi setiap bulan tetap harus kontrol untuk mengganti alatnya. Berarti itu benar adanya ya Dok. Maksudnya tetap berarti yang pengontrol dokter gigi juga ya Dok, si aligner ini. Gitu. Mungkin kalau yang aligner kasusnya nggak seberat untuk sampai pasang kawat gigi Dok, atau betul ya Dok? Iya. Oke. Liner tidak bisa mengkoreksi pasien maloklusi dengan kelainan TMD, dengan kelainan TMJ itu nggak bisa. TMJ tidak bisa. Jadi memang betul-betul terbatas, ada beberapa kasus saja. Yang mild aja gitu kali ya Dok. Iya. Gitu Dok. Nah sebenarnya aku mau nanya sih Dok, tapi nggak apa-apa, silakan. aku tuh konsul jadinya. Kalau menurut aku ya Dok, gitu. Kalau misalnya secara kasat mata gitu Dok, rahang aku tuh dia nggak align gitu Dok, antara rahang atas dan rahang bawah. Jadi menurut aku rahang bawahnya lebih geser ke sebelah kiri gitu Dok. Tapi asimetri gitu ya Dok. Asimetri. Nah tapi itu ketika dia diam ya Dok, maksudnya tidak posisi menggigit. Nah waktu di foto panoramik Dok, ketika aku gigit kayaknya tuh rahangnya udah menyesuaikan gitu Dok. Jadi ketika di foto panoramik dia align. Padahal kalau misalkan dilihat secara gitu doang Dok, itu dia nggak rata dan sebenarnya masih nggak ada, menurut aku makan masih nggak masalah gitu. Nah itu berarti boleh ya Dok? Boleh. Jadi pemeriksaannya tidak hanya ronsen Dokter Anin. Jadi diawali kita dengan pencetakan rahang. Pencetakan rahang itu dimaksudkan agar kami yang merawat itu memiliki replika rahang pasien. Jadi secara real gitu secara ya, Dok, 3 dimensi. Jadi nanti 3 dimensinya kita ada, kemudian ronsennya kita ada. Dari situ dilakukan pengukuran, analisa, kemudian nanti hasilnya baru diagnosisnya tegak seperti itu. Nah, kalau secara klinis atau 3 dimensi asimetri kadang-kadang di panoramik nggak kelihatan Dok. Itu Dok. Jadi memang itu perlunya dilakukan pemeriksaan klinis. Nah berarti mungkin kalau misalkan ini tidak di repair gitu ya Dok, maksudnya berarti ke depannya mungkin akan bisa semakin ini ya Dok, geser lagi atau gimana Dok? Mungkin kalau sudah usia dewasa udah enggak ya Dok, karena tadi rahangnya sudah berhenti bertumbuh ya Dok. Ya. Gitu. Tapi berarti balik lagi kalau misalnya secara estetika mau boleh ya Dok, sekaligus boleh, memperbaiki fungsi dan si hijaunya itu tadi. Betul. Berarti boleh. Boleh nanti tunggu aku di poli ya Dok. silakan. Oke Dok, boleh selanjutnya ya Dok. Nanti saya banyak konsul lagi nih kalau nggak selanjutnya. Nah, mitos atau fakta Dok, pasang behel bikin langsing, ini kayak pertanyaan pribadi ya. Gimana Dok? Ini menarik nih. Ini menarik nih. Jadi ada beberapa pasien yang sudah pasang, kemudian datang lagi dikontrol 1 bulan berikutnya. Ini agak protes tanda kutip ya, Dok kok aku tetap aja nggak langsing gitu, nggak turun berat badannya karena makannya tetap biasa aja gitu. Nah karena memang pasang behel itu memang nggak bikin langsing. Jadi dikirain protes karena kok Dok saya tambah kurus, enggak ya Dok? Justru protes karena kok nggak turun berat badannya gitu Dok. Iya nggak bikin langsing. Jadi mungkin yang terfikir adalah ketika dipasang behelnya makan jadi nggak nyaman karena ada sesuatu yang dipasangkan di gigi. Sebetulnya itu nggak nyamannya itu kan karena mungkin rasanya sakit jadi nggak enak nih buat makan gitu. Padahal yang dilakukan adalah ketika dipasang dan kawat yang
dipasangkan itu dok, itu ada ukurannya. Kemudian ada juga kelenturannya berbeda-beda. Ketika dipasang pertama, kita berikan gaya yang sangat ringan, kawat yang sangat lentur seperti benang begitu, walaupun memang tetap membuat gigi bergerak ya. Tapi pasien tetap tidak sakit. Jadi bertahap gitu ya dok. Betul. Jadi memang mungkin hanya tidak nyaman saja, tapi nggak terus sakit banget gitu, terus sampai nggak bisa makan gitu. Jadi wah ini enggak nih. Jadi ini mitos ya guys. Nggak gitu dong. Kalau pengen langsing kawatnya langsung dipakai yang permanen berarti. Masanya permanen ya dok? Masanya permanen. Jadi iya, jadi gitu dok. Jadi memang diawali dengan yang gayanya sangat ringan dulu. Kemudian datang dinilai sudah mulai bergerak atau sudah ada yang ketarik, kedorong atau melebar gitu. Nanti kita tambah lagi gayanya. Sesuai tadi ya, bertahap dok, sesuai evaluasi per kedatangan gitu ya dok. Soalnya kan sampai ada yang kayaknya tuh bukan ribet ya apa dok? Kan ada yang narik aja, tapi kadang ada yang karetnya tuh atas ke bawah gitu ya dok? Iya, ada juga yang seperti itu. Nah itu berarti mungkin udah lebih kompleks lagi ya dok? Iya. Mungkin yang itu yang bisa bikin turun berat badan yang itu. Tapi itu kalau makan dilepas dok. Oh dilepas ya dok? Oh dikira nggak dilepas. Ternyata dia langsung karena salah ya dok, dia nggak lepas dulu, pantesan susah makannya. Ternyata harusnya dilepas dulu. Siapa? Iya itu betul. Gizi klinik ya dok, gitu untuk mengatur diet. Iya, jadi bukan pasang behel. Iya, jangan lupa nonton episodenya Dokter Dian berarti ya. Udah pernah dok soalnya Dokter Dian gitu. Dok berarti ada lagi juga ya dok, behel yang dia naruhnya tuh nggak di depan gigi, ada yang di dalam lingual gitu ya dok? Lingual braces itu ada juga yang dipasangkan di belakang ya, di bagian lingual atau di palatal. Ada juga yang seperti itu. Nah iya sampai ada yang ke palatum juga ya dok, ya ke langit-langit. Ya. Itu ya sesuai indikasinya lagi, balik lagi ya dok. Gitu. Berarti bukan permintaan juga, maksud saya nggak mau kelihatan pakai behel tuh maunya di belakang, enggak juga ya dok? Enggak juga. Karena lebih nggak nyaman ya dok yang untuk lebih nggak nyaman, pembersihannya juga lebih sulit gitu. Tapi memang pemasangan yang di lingual atau di palatal itu memang jarang. Betul-betul terbatas sekali. Mungkin untuk pasien-pasien yang sangat membutuhkan, seperti contohnya pramugari itu nggak boleh kan? Yang benar-benar tidak boleh ya dok. Tidak hanya estetik aja. Ya, itu pemilihannya bisa menggunakan yang di lingual atau liner tadi. Kalau kelainannya mild. Jawabannya itu tuh ya dok, banyak pramugari yang kayak nanti aku kalau pakai behel nggak bisa daftar sebagai pramugari gitu. Bisa, tapi mungkin pemilihannya tadi yang lingual. Semua bisa kita diskusikan sebelum mulai perawatan. Oh jadi bisa guys. Mungkin Bapak mau jadi pramugara abis ini? Bisa, ke Dokter Dian dulu, terus baru ke dokter. Sampai lagi ya? Kayak gitu, kan gak apa-apa. Oke. Udah, lanjut ya dok. Ya. Mitos guys, ini mitos saya ingat, gak bikin langsing. Ini dok, mitos atau fakta dok, sikat gigi sulit kalau pakai behel? Memang kalau pakai behel itu ya itu tadi kembali kita perlu adjustment ya, perlu adaptasi gitu. Jadi kalau pemakai tadinya tuh nggak ada apa-apa, kemudian dipasangkan sesuatu dan itu keras gitu, itu mungkin memang jadi sulitnya bukan sulit terus jadi nggak sikat gigi gitu ya. Memang perlu latihan dok, Jadi karena ada bracket, ada kawat, ada karet, sehingga ada kita tidak sekedar sikat gigi yang seperti biasa, namun dibutuhkan alat lain selain sikat gigi yang konvensional. Biasa, ya. Jadi bentuknya tuh seperti vertikal, seperti kemoceng itu dok, yang kecil. Jadi setelah sikat gigi seperti biasa, kemudian ditambah dengan di sela-selanya, interdentalnya itu dibersihkan menggunakan sikat gigi yang vertikal itu tadi. Dan itu juga pentingnya kenapa harus kontrol 4-6 minggu sekali, itu nanti pada saat kontrol semua dicek dok. Jadi pembersihannya juga dicek. Apakah sudah mulai bentuk karang gigi juga. Jadi setiap kali kontrol itu tidak hanya sekedar ganti karet saja, semuanya kita lakukan pemeriksaan. Ya. Si sikat giginya itu juga ada bentuk khususnya gitu ya dok, atau? Kalau biasanya memang ada, biasanya memang ada sikat gigi ortodontik. Tapi kalau misalnya nggak ada,
bisa kita ganti sikat gigi yang di rumah dengan sikat gigi biasa aja, tapi dipilih bulu sikatnya yang halus. Iya, bulu sikatnya yang halus. Karena ketika habis kontrol nih, habis pasang atau habis kontrol dikencengin, diaktifkan kawatnya memang nggak nyaman ya, karena giginya kan bergerak. Iya dok. Itu kalau pakai sikat gigi yang bulu sikatnya tidak halus, itu akan pasien jadi malas sikat gigi ya, karena sakit gitu ya. Kalau bulu sikatnya halus kan dia tetap bersih. Jadi perawatannya perawatan ortonya berhasil, giginya juga bersih, tidak terjadi karies seperti itu. Kalau misalkan nggak sesuai sama arahan dokter ini dok, tadi misalkan tidak pakai yang soft gitu, itu bisa merusak si bracketnya juga nggak dok? Kalau merusak sih enggak dok, tapi mungkin kalau bracketnya enggak, mungkin karetnya ya. Karetnya, tadi kadang copot, kadang dok bisa copot. Iya, betul. Gitu. Jadi memang butuh perhatian ekstra ya dok untuk merawat si gigi dengan kawat gigi ini. Betul. Karena kita kadang bersihin sikat gigi aja belum tentu 100% betul ya dok. Kemarin sama dokter Nurul ya diajarin caranya seperti dihempaskan sedikit gitu. Terus atas bawah ya, kecuali kalau yang dalam boleh baru boleh tidak perlu gerakan khusus gitu. Ya, jadi memang pasien-pasien usia sekolah biasanya memang saya sarankan punya sikat gigi yang memang mereka bawa ke sekolah. Jadi di rumah ada, dan yang untuk dibawa ke sekolah ada. Sekarang kan ada tuh dok yang bentuknya ada tutupnya. Itu mereka supaya selesai makan, ngemil di sekolah, jajan gitu. Setelah itu sikat gigi. Sikat gigi. Nah itu ya dok, balik lagi kadang kita suka ada yang salah ya dok. Kita sikat gigi kan mandi pagi sama mandi sore gitu. Padahal harusnya setiap habis makan ya dok. Jadi makanya kalau misalkan yang bawa yang pakai kawat gigi atau behel, alat tempurnya agak banyak ya dok kalau pergi gitu. Jadi memang harus bawa si alat-alat untuk membersihkannya gitu. Kalau dental floss juga pakai dok? Dental floss juga khusus karena tidak bisa pakai, karena terhalang kan dia dengan bracket. Nah itu solusinya dengan tadi yang sikat interdental tadi dok. Oh, yang si kayak kemoceng tadi ya dok. Gitu. Wah. banyak harus telaten gitu. Iya. Tapi kan demi kesehatan gigi dan mulut yang baik. Jadi tidak hanya rapi, nanti di hasil akhirnya juga jangan sampai giginya rapi tapi terus terjadi karies di beberapa tempat. Iya. Dok. Nah, sama ini dok sekali apa mau nanya? Sehat dulu baru cantik gitu kan. Iya. Bisa bersamaan kok. Iya, kalau sehat cantik gitu. Kalau cantik belum tentu sehat loh. Iya gitu bener kan ya dok? Iya. Yang penting sehat dulu gitu. Untuk konteksnya di perawatan ortodontis seperti itu. Jadi sehat dan nanti bonus mengikuti cantiknya. Iya. Gitu. Ganteng juga. Makanya barusan gue bilang ganteng begini jadinya. Iya. Gitu. Dok satu lagi berarti kalau kita sudah selesai, banyak tuh dok yang setelah pakai kawat gigi mungkin karena itu pembersihannya kan sulit. Nah itu warna gigi kadang tidak secerah awalnya, itu nanti mungkin ada perawatan lagi setelahnya. Ya, kalau terjadi begitu dok, nanti di akhir perawatan setelah selesai biasanya kan kita cleaning, kita kembalikan lagi. Jadi di antara bracket dengan gigi itu ada adhesif, ada lem yang sebagai perekat. Nah di situ biasanya kalau pembersihannya kurang baik akan terjadi pengumpulan plak yang lama-lama akan membuat warnanya jadi kuning gitu. Nanti semua akan kita kembalikan lagi. Ketika dibutuhkan untuk lebih cerah lagi, nanti ada perawatan selanjutnya lagi, gitu untuk mencerahkan gitu. Jadi jangan takut juga ya dok. Nanti pakai behel jadi kuning giginya. Nah tenang aja, nanti semua dibersihkan sama dokter. Pokoknya udah nanti beres, yang penting nurut aja gitu ya dok ya. Yang penting nurut sesuai sama anjurannya. Nanti udah ini nggak selesai dokter gigi gimana sih, padahal ternyata kitanya yang tidak tidak disiplin ya dok ya. Kenapa kadang-kadang ada pasien yang menanyakan, dok ini kapan selesai? Sesuai dengan treatment plan kan kita sudah jadwalkan nih sekian kali kontrol, misalkan 20 kali kontrol. Tapi di tengah kontrol kadang-kadang tidak datang sesuai jadwal, atau misalnya kondisinya berbeda. Itu kan tergantung respon jaringan juga. Nah itu yang bisa kita sampaikan ke pasien. Dari awal memang treatmentnya seperti ini, tetapi ada beberapa hal yang menghambat, akhirnya jadi prolong, mungkin jadi lebih lama 6 bulan seperti itu. Karena nggak bisa
terlalu kuat juga dok narik atau menggerakkan gigi itu pedomannya 1 bulan hanya bisa boleh 1/2 mili dia geraknya. Tuh, jadi memang harus sabar. Jadi nggak boleh terlalu kuat, nanti sendinya yang sendinya Belum lagi yang nanti nggak bermasalah. bisa makan di awal-awal kalau langsung ditarik kenceng tadi balik lagi ya dok Betul. bertahap gitu. Jadi memang hanya 0,5 mili. Kurus. Pasang ini aja kawat berduri lu biar nggak makan. Jokes bapak-bapak. Ya dok kan biasa gitu. Kamu ngapain pasang kawat gigi, pasang pagar besi aja gitu. Ya dok. Apalagi tadi sampai lupa ngomong apa, ada mau ditanya? Oh dikat dulu. Udah. Oh iya. Oh iya. Oke terakhir dok. Oh iya. Udah sampai terakhir dok. Mitos atau fakta dok? Behel hanya untuk merapikan gigi tonggos tadi Iya, dok. gigi yang tonggos udah pasti bisa dirawat dengan menggunakan kawat gigi orto. Tapi tidak hanya gigi yang tonggos saja gitu. Jadi tadi seperti gigi tonggos itu kan artinya gigi atasnya, rahang atasnya lebih ke depan dibanding gigi yang bawah. Memang idealnya adalah rahang atas itu memang letaknya lebih di depan dok dibanding yang bawah. Gitu. Jadi mengingatnya kalau memudahkan mengingat tuh gelas dan tutup gelas. Jadi yang bawah itu memang lebih di dalam. Tapi pedomannya adalah gigi atas itu lebih di depan hanya sekitar 2-4 mili saja. Ketika lebih dari 4 mili kita sudah bisa katakan bahwa itu adalah suatu maloklusi yang bisa dirawat dengan dimundurkan gigi yang atas. Tapi tidak hanya gigi atas yang maju saja, banyak juga yang terjadi gigi bawahnya justru lebih ke depan. Came gitu ya dok? Betul, jadi cakil ya atau came itu lebih ke depan sehingga memang akan dilakukan untuk penarikan gigi bawah supaya lebih di dalam dibanding yang atas. Kemudian ada lagi dok, jadi tidak sekedar di depan atau ini, jadi open bite. Open bite itu juga suatu maloklusi yang harus dikoreksi karena open bite biasanya menimbulkan secara nggak sadar pada saat tidur itu bernafas melalui mulut. Nah itu akan timbul masalah baru. Iya juga ya dok. Iya. Jadi open bite itu dikoreksi. Kemudian ada lagi, misalnya gini, misalnya pasien datang tadi saya sudah cerita kayak dia habis cabut gigi nih. Jadi gigi geraham kita yang geraham pertama itu kan dia tumbuh pada saat usia 6 tahun dok. Jadi beberapa orang tua itu tidak menyadari bahwa itu gigi permanen sebetulnya. Jadi lubang terus kemudian tidak segera ditambal sehingga tambah besar dan harus dicabut, begitu mengira akan ada gantinya padahal tidak. Jadi ketika usia 11 tahun gitu sudah dicabut, sudah kehilangan gigi geraham, akhirnya ompong. Nah itu juga bisa dikoreksi dengan menggunakan kawat gigi. Kalau sudah lama ompongnya terjadi, biasanya gigi atasnya juga udah mulai turun dok. Nah itu ya dok, karena atas sama bawah tuh dia istilahnya ya oklusi kan, harusnya oklusi ada lawannya. Ketika tidak ada, kemudian yang gigi atasnya kemudian turun. Ketika gigi turun, gigi itu kan ada mahkota dan akar. Akarnya terbuka itu akan ngilu sekali ya gitu. Jadi nanti biasanya kita lakukan intrusi gigi atas. Jadi gigi atasnya kita kembalikan lagi. Kemudian nanti setelah normal gigi yang atas, kemudian yang ompong tadi gigi geraham yang di belakangnya bisa kita geser ke depan dok. Nah biasanya ada juga masalah di gigi geraham yang ketiga, impaksi ya, giginya miring, giginya tidur. Itu bisa akhirnya perawatan ortodonti ini bisa mengatasi pasien tidak dilakukan operasi odontektomi gitu. Jadi nggak selalu dicabut ya dok? Iya, jadi gigi geraham keduanya kita geser ke depan, kemudian gigi yang tidur tadi dikoreksi dengan ditegakkan sehingga pasien tetap memiliki geraham dua yang gigi yang pertama kan sudah dicabut nih waktu dia kecil gitu. Gigi yang geraham kedua kita geser untuk menggantikan posisi gigi geraham pertama. Kemudian gigi geraham yang tidur tadi itu tidak perlu dilakukan operasi odontektomi tapi dikoreksi dengan perawatan orto. Dibangunkan ya dok? Dibangunkan dari tidurnya. Iya. Begitu dokter Ani. Gitu. Jadi memang harus segera dikoreksi ya dok dari kecil, karena kalau misalnya tunggu sampai gede dulu, udah tunggu gede nanti yang rahang atasnya atau gigi atasnya jadi mengikuti, jadi berantakan juga ya dok. Iya, gitu. Betul. Jadi tadi ya, jadi menjawab pertanyaan ini tidak hanya untuk merapikan gigi tonggos, ada juga jadi kami
di RSU Tangsel ini kan memang TMJ Center ya dok. Itu poli ini ya dok, TMJ pertama ya dok. TMJ pertama. Jadi TMJ Center ini memang dikoordinir oleh spesialis bedah mulut. Tapi kita juga merupakan tim. Jadi ada saya sebagai ortodontisnya, kemudian ada dokter gigi prosto itu sebagai tim dari TMJ Center ini. Karena memang ada beberapa pasien dengan kelainan sendi rahang yang perlu rawat bersama dengan perawatan orto gitu. Jadi perlu alignment perbaikan iya, juga perbaikan. Jadi selesai operasi atau sebelum dilakukan operasi TMJ gitu dirawat dulu dengan behel seperti itu. Jadi memang mungkin ternyata bisa ditemukan antara kelainannya ternyata di situ, tapi sendi rahangnya dibereskan Koreksi dulu, juga, dikoreksi dulu, baru penyebab utamanya mungkin tadi ternyata dari si bentuk rahangnya gitu ya dok. Iya, Itu juga untuk dikoreksi. mempertahankan hasil operasi juga bisa operasi. dilakukan perawatan orto. Dengan perawatan orto gitu. Sama gingsel juga bisa ya dok? Oh iya. Gingsel itu untuk beberapa orang memang jadi manis ya dok senyumnya. Tapi memang terjadi problem ketika gingsel itu kan dia letaknya di atas dan letaknya tidak pada lengkung rahang ya. Itu kadang-kadang pembersihannya jadi sulit. Itu malah nanti bisa jadi karies atau menumpuk karang gigi di situ kan juga tidak ini ya dok, tidak sehat jadinya. Gingsel itu sangat bisa dikoreksi. Jadi nanti ya itu tadi yang saya katakan di awal bahwa ada disharmoni antara rahang dan gigi. Mungkin rahangnya ikut ayahnya, terus susunan giginya mungkin ikut ibunya. Jadi ketika rahangnya kecil, kemudian volume giginya itu tidak terakomodasi dengan lengkung rahangnya, itu kita lakukan ekspansi dari sehingga rahang. si gigi gingsulnya bisa dikoreksi. Iya, kadang kan suka ada yang aduh sayang gigi gingsulnya jadi hilang, tapi kalau emang misalkan butuh untuk diperbaiki ya kita ambil manfaat yang lebihnya gitu ya. Gitu. Nah, aku udah 10 pertanyaan sendiri nih kayaknya, coba boleh dari yang lain. Boleh, gedean dikit suaranya. Perkenalkan, saya Alivia Putri, mahasiswa magang dari UIN Jakarta, prodi Kesmas, Masuk Kesehatan. Selamat datang. Mungkin dokter sudah menjelaskan ya terkait pemasangan bel untuk apa saja, dan sudah dijelaskan juga bahwa tadi saat makan juga harus dilepas. Nah, mohon izin bertanya, kalau misalnya kita memakai bel itu, kalau mengunyah makanan itu, apakah terasa sakit dok? Gitu. Ya, jadi pemakaian behel itu kan tidak seperti tadi saya cerita ya, tidak sekedar hanya dipasang, tapi juga diaktifkan. Ketika diaktifkan itu memang giginya memang sengaja kita buat supaya bergerak, tapi bergeraknya terkontrol gitu, bergeraknya terkontrol, tidak terlalu kuat. Jadi masih bisa digunakan untuk makan, gitu. Aman aja. Nah, berarti nyambungnya dok pertanyaannya. Ada makanan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi selama kita pakai kawat gigi nggak? Misalnya nggak boleh terlalu keras gitu atau bagaimana dok? Ketika dipasang antara bracket dengan gigi kan diberi lapisan adesif ya, lem gitu. Nah itu dikeraskan dok dengan sinar. Itu sudah terjadi polimerisasi sebenarnya sempurna. Jadi sudah nempel kuat gitu. Cuma memang kita sarankan untuk tetap hati-hati dalam memilih makanan. Boleh kok ayam goreng gitu boleh, cuman jangan makan iseng-iseng gigitin tulangnya itu jangan, itu ekstrim ya. Iya karena kan ada dok yang sampai ngebutin tulangnya sampai habis gitu. Nah itu kalau pakai behel sebaiknya dihindari karena memang giginya memang sedang bergerak. Ketika gigi bergerak terjadi peradangan, terus kemudian kita gunakan untuk ngunyah makanan yang kuat itu tambah nggak nyaman ya. Kasian aja ya dok giginya gitu. Jadi makan yang sewajarnya aja, jangan tulangnya dimakan. Gitu. Iya, jangan terlalu liat gitu juga jangan dulu. Sama kalau terlalu panas gitu dok nggak ngaruh ya? Nggak ada, bebas. Makan bakso boleh. Makan bakso. Nambah boleh ya dok. Boleh. Tapi jadi nggak langsing gitu. Gitu. Jadi boleh makan apa aja, nggak ada. Tidak banyak pantangannya kok. Gak ada kontraindikasi absolut gitu ya dok, gitu. Tapi sebaiknya dihindari yang sekiranya bisa merusak dari si kawat giginya itu. Betul. Gitu. Ada lagi? Iya boleh. Kasusnya di ponakan saya nih dok. Dia kan lama lah untuk Umur berapa? Umur?
Taunya ponakannya udah umur 25 gitu ya, oh TK. Ya dia kan terlalu lama nih ngisep jarinya gitu kan, jadi kayak giginya tuh udah renggang. Nah masih gigi susu dok, nah itu kontrolnya masih pas gigi susu atau setelah tumbuh gigi permanennya dok? Iya, Nah, ya itu bisa dilakukan segera. Jadi nanti di umur 6-7 tahun. Sekarang umur berapa? 45 ya tadi. Ya nanti di umur 6 tahun. Jadi ketika sudah mulai ada yang goyang giginya mau ganti sama gigi permanen, itu boleh mulai dilakukan pemeriksaan. Nanti kalau ditemukan kelainan sejak awal, itu pemakaian alatnya nanti akan lebih simple gitu. Nggak ribet pakai behel yang permanen. Nanti kita bisa tahan atau kita bisa yang renggang tadi kita dirapetin pakai alat yang lebih simple, lebih sederhana. berarti pas mau tanggal giginya gitu. SD usia SD kelas 1 kelas 2. Tadi screening ya dok, screening bisa Ya, dilakukan di ya. usia 6 sampai 7 tahun udah Ya. boleh mulai screening untuk si ortodonti. Gitu. Itu angkat tangan. Satu lagi loh. Oke. Mewakili masyarakat. Iya, gimana? Masyarakat mana ini? Masyarakat mana ini? Masyarakat Instagram. Di Gimana? cover BPJS apa enggak? Ya. Untuk pelayanan ortodonti di RSU Tangsel umum, pasien umum, tidak perlu menggunakan rujukan berjenjang dari Vaskes 1. Jadi boleh datang langsung, jadi tidak perlu untuk meminta rujukan gitu ya dok. Di rumah sakit kita sudah lengkap sekali, jadi sudah ada ronsen untuk nggak perlu keluar untuk ronsen, terus kemudian keluar lagi untuk melakukan perawatan-perawatan lain. Di sini dokter spesialisnya juga Lengkap, sudah komplit, jadi one stop shopping. Wah, nggak perlu lagi untuk kemana-mana pindah-pindah gitu ya betul. dok. Sekali kesini beres semua selesai gitu. Dan katanya alatnya bagus-bagus Iya, banget ya dok. iya, pasti sudah terstandar semua. Terstandar semua. Tadi selain alat penunjangnya bagus gitu ya, Bahan-bahannya. bahannya juga sudah terstandar. Kemudian dokternya sudah juga kompeten di bidangnya masing-masing. Pilihannya juga si bahannya juga Iya. banyak pilihannya dok. Betul. Gitu. Dan poli dokter gigi kita nih sudah ini ya dok, baru ya promosi. Iya, Letaknya di lantai 2 ya dok. Iya. Udah bagus banget deh. Udah Iya. ada hiasan-hiasan. Sudah nyaman lah untuk nyaman. yang bekerja maupun untuk pasien. Jadi memang khusus di satu area itu khusus untuk poli gigi aja. Jadi tidak berbarengan dengan poli yang lain. gitu. Jadi untuk nunggunya, untuk perawatannya juga dipastikan nyaman ya dok. Ya, betul Gitu. sekali. Nah dok, untuk poli dokter sendiri hari apa dok? Oh ya, saya untuk pemeriksaan dan untuk konsultasi di hari Senin, Selasa, Rabu. Kemudian untuk yang sudah terjadwal di Kamis dan Jumat. Kamis dan Jumat. Jadi untuk kontrol untuk kedatangan pertama bisa Senin, datang Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu gitu. Tapi untuk perawatannya sesuai jadwal bisa sampai Kamis dan Iya. Jumat gitu. Jadi datang langsung ke RSU Tangsel untuk daftar ke poli giginya. Nggak perlu rujukan kalau untuk ini ya, Iya. ortodonti. Betul Pemesanan sekali. kawat gigi. Gitu. Udah ada lagi mau ditanya? Nasib. Abang yang di ujung, masnya baru datang katanya baru ditanya gitu. Oke, kalau nggak ada yang bertanya boleh kita cukupkan dok. Terima kasih banyak. Atau mungkin dokter ada dengan senang pesan-pesan hati. dok. Kalau ini ya kembali ke perawatan, kembali ke pembahasan kita tadi bahwa perawatan ortodonti itu bukan sekedar untuk fashion saja, bukan sekedar apa yang dipasangkan adalah sebagai aksesoris saja, tapi kembali lagi untuk merawat suatu kelainan ya, selalu suatu maloklusi untuk kembali ke fungsinya. Fungsinya. Untuk hasilnya nanti smile-nya, senyumnya jadi bagus, itu adalah efek yang baik dari perawatan sebelumnya. Gitu. Jadi nggak boleh ngasal ya dok. Kalau nggak nanti malah rentetannya makin panjang. Betul. Nanti koreksinya lagi akan lebih sulit kalau sudah terjadi kelainan baru. Karena ada tuh dok di luar sana yang hanya estetik. Aduh, pasangnya sampai ada yang di pasar katanya dok. Harganya itu kurang dari sedih 100.000. Iya. Padahal dipasangnya akan lama dan mulut kita kan dipakai untuk makan, semuanya akan masuk ke dalam badan kita gitu. Jadi pilihlah yang Sudah aman-aman ya, aja. dok. Ya. Tadi balik lagi. Jangan lupa ke RSU Tangsel hari Senin, Selasa, Rabu untuk poli dokter. Silahkan. Iya.
Terima kasih banyak dokter. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Sehat selalu. Terima kasih sudah sharing ya dok. Iya, sama-sama dengan senang hati. Untuk Sobat RSU terima kasih juga sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk ditonton juga episode lainnya dan ditunggu untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.